Kisah. Cerita kali ini membahas tentang pengalaman seram yang dialami salah satu mahasiswa di Jepang pada saat menginap di rumah temannya. Kenichi, salah satu mahasiswa yang bersekolah di Jepang, pernah mempunyai kemampuan untuk melihat makhluk halus alias hantu. Kenichi bisa dibilang setengah indigo karena seiringnya bertambah usia, kemampuan tersebut hilang. Kenichi pun hidup seperti orang pada normalnya dan tidak pernah lagi berurusan dengan hantu. Pada suatu hari, entah kenapa, Kenichi seperti mendapatkan suatu panggilan. Dia tiba-tiba menghubungi teman lamanya bernama Asako. Asako adalah seorang perempuan yang pernah satu sekolah dengan Kenichi. Di sekolah lamanya, Kenichi dan Asako bisa dianggap berteman walaupun tidak terlalu dekat. Pada saat menelpon Asako, Kenichi memulai dengan basa-basi karena sudah cukup lama mereka tidak berbicara. Halo, dengan Asako? Iya, ini siapa ya? Ini Kenichi dari SMP dulu. Oh iya, kemana aja? Gimana kabarnya? Udah lama banget nih nggak ngobrol. Kenichi mengira pembicaraan mereka akan sedikit kaku. Akan tetapi Asako yang pandai bergaul sangat luas mencari topik pembicaraan dan akhirnya mereka mulai berbincang-bincang layaknya teman dekat. Kenichi pun mengajak Asako untuk nongkrong bareng di salah satu tempat populer di Tokyo. Kita ketemuan yuk di Cafe X. Jadi lebih enak ngobrolnya sambil nongkrong. Ayo, seru tuh kayaknya. Oke. Setelah itu mereka berdua pun menentukan tempat dan waktunya. Di hari hanya mereka bertemu, Kenichi yang sudah sampai duluan menunggu selama beberapa jam. Akan tetapi Asako tidak pernah muncul. Aduh, jam berapa ini? Asako di mana ya? Kok nggak muncul-muncul? Mungkin lupa kali dia ya? Kenichi berbicara sendiri sambil melihat ke arah jam tangannya. Kenichi pun akhirnya menyerah dan pulang ke rumahnya. Malamnya, Kenichi menelpon Asako. Halo? Asako? Kenichi, kamu lupa ya tadi siang kita janjian ketemuan? Belum sempat bertanya, Asako sudah terlebih dahulu mengomel-ngomel kepada Kenichi. Loh, tadi aku sudah di kafenya. Nunggu berjam-jam tapi nggak lihat kamu. Mereka berdua pun saling berbagi pengalaman mereka dan akhirnya mengambil keputusan bahwa kafenya yang ramai membuat mereka tidak melihat satu sama lainnya. Mereka pun saling tertawa karena merasa kejadiannya cukup lucu. Mereka berada di tempat yang sama tetapi tidak bertemu karena tempatnya yang ramai. Kenichi yang masih penasaran mengajukan untuk bertemu lagi. Kali ini di depan stasiun kereta yang tidak terlalu ramai. Ya sudahlah, kita ketemuan lagi yuk di stasiun K yang lebih sepi aja ya. Iya, oke. Sesampainya di sana, Kenichi kembali menunggu dan tidak bertemu dengan Asako walau waktu yang dijanjikan sudah lewat. Kenichi bahkan sempat meminta pihak stasiun untuk mengumumkan keberadaannya kepada Asako. Tetapi semua usahanya tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya Kenichi memutuskan untuk pulang. Malamnya, Kenichi kembali menelpon Asako. Halo, Asako, tadi kamu nggak datang lagi ya ke stasiun? Loh, kamu di mana sih kok nggak muncul-muncul? Loh, tadi aku persis di depan pintu masuk stasiunnya. Ya aku juga. Tadi aku dengar ada pengumuman kalau kamu di sana. Tapi aku tunggu lama nggak muncul-muncul. Kenichi dan Asako sama-sama ngotot bahwa mereka ada di tempat yang sama. Entah kenapa, mereka tidak bisa melihat satu sama lainnya. Perasaan Kenichi dan Asako mulai tidak enak. Mereka merasa takut karena mengalami hal yang tidak biasa. Ada apa ya sebenarnya? Pikir Kenichi sambil mendengarkan cerita dari Asako. Ya sudah deh, gimana kalau aku sama pacarku Yukiko ke rumahmu aja? Kenichi memutuskan untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ketakutan Asako seakan kalah oleh rasa penasarannya dan menyetujui permintaan Kenichi. Besoknya, Kenichi dan Yukiko pun mendatangi apartemen milik Asako. Di sana, Asako tinggal sendirian. Akhirnya ketemu juga. Ayo masuk. Asako menyambut Kenichi dan Yukiko dengan hangat. Seiringnya waktu, Kenichi yang awalnya merasa takut pun mulai lupa tentang kejadian sebelumnya. Mereka bertiga ngobrol dengan asik sambil minum-minum dan merasa sangat senang, bahkan sampai lupa waktu.
Saking larutnya, kereta terakhir sudah berangkat dan Kenichi beserta pacarnya hanya bisa menginap di rumah Asako. Asako tidak keberatan dan menyiapkan ranjang lipat untuk mereka. Karena apartemen Asako yang kecil, mereka bertiga tidur di satu ruangan. Lalu, kejadian yang sangat menyeramkan terjadi sekitar jam 3 subuh. Kenichi terbangun dan badannya tidak bisa digerakkan. Kenichi seakan kehilangan kendali badannya dan hanya bisa menggerakkan kedua bola matanya. Ketika Kenichi membuka matanya, dia melihat Asako duduk di atas dadanya. Seluruh matanya berwarna hitam dan mukanya sangat pucat. Rambut panjang Asako yang terurai di wajahnya membuat Kenichi semakin ketakutan. Kenichi juga melihat bahwa Asako memakai baju kimono berwarna hitam pekat dan memakai hiasan kepala yang sangat aneh. Hiasan kepalanya terdapat 3 lilin yang sangat panjang dan di tiap lilin terdapat api yang berkobar-kobar. Kenichi yang tidak berdaya melihat Asako mendekati wajahnya. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan meniup rambut Asako yang tergerai. Anehnya, lilin di kepala Asako tetap bertahan. Malah rambut Asako yang pelan-pelan mulai dikuasai oleh si jago merah. Kenichi makin panik karena mulai merasakan panasnya api yang sangat dekat dengan wajahnya. Ketakutan Kenichi memuncak saat kedua tangan terus Asako mulai mencengkram lehernya sambil membisikkan sesuatu kepadanya. Kenichi berusaha berteriak kepada Yukiko tetapi tidak ada suara apapun yang keluar dari mulutnya. Kenichi terus berusaha sampai akhirnya suara Kenichi pun langsung keluar dengan sangat keras. Dia pun mendengar ada suara dari sebelahnya dan menengok ke kanan agar bisa meminta bantuan. Akan tetapi, Kenichi sempat kaget karena yang dilihatnya adalah Asako yang kelihatannya baru bangun dan mukanya yang bingung. Kenichi pun melihat kembali ke arah dadanya dan sadar bahwa wanita yang memakai kimono hitam itu telah hilang. Asako dan Yukiko pun kaget mendengar teriakan Kenichi. Ada apa sih Kenichi teriak-teriak? Ya, apa sih? Enggak apa-apa, cuma mimpi buruk. Kenichi yang tidak ingin menakuti mereka pun menutupi kejadian yang barusan terjadi. 1 bulan kemudian, Kenichi bersama Yukiko pergi ke festival dan bertemu seorang peramal. Di sana dia melihat ada gambar wanita yang memakai kimono hitam dan hiasan kepala dengan 3 lilin panjang. Kenichi pun bertanya kepada peramal itu. Permisi Bu, ini sosok apa ya? Ini adalah sosok seorang wanita yang dikhianati oleh lelaki. Mendengar itu, Kenichi menceritakan pengalaman seram yang dia alami. Peramal itu mendengarkan dengan seksama dan bertanya kepada Kenichi setelah ia selesai bercerita. Kamu dulu bisa melihat mereka ya? Iya, kok tahu? Kenichi yang kaget spontan menjawab. Di kehidupan yang lalu, kamu pernah mengkhianati seseorang, ya, seorang perempuan. Sekarang arwah perempuan itu tinggal di badan Asako. Sewaktu kamu ingin bertemu, arwah pelindungmu yang menghalangi. Tetapi kamu malah masuk ke wilayah kekuasaan perempuan itu. Untung kamu bisa keluar dengan selamat. Setelah hening sejenak, peramal itu memberikan nasihat. Bukan hanya dia.